Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Topik, dan Bapak Ibu sekalian yang saya izinkan saya mempresentasikan hasil pengabdian pada masyarakat di hari ini dengan judul penerapan aplikasi Pos BUMDes dan Smart Asset Business sebagai peningkatan pemberdayaan kinerja BUMDes Berkah Mandiri Wangi, khususnya di Desa Pagerwangi sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Di sini saya bersama tim saya, yaitu Mas Ramadan Saiful Bahri. Oke, boleh dilanjutkan, Mas? Nah, di sini kita bicara terkait dengan latar belakang. Untuk sebelum ke latar belakang, ini adalah tim PPMPT Unikom sendiri. Di sini kami sebetulnya melakukan pengabdian di desa mitra kami itu di tahun ketiga. Tim inti di sini ada 6 orang, khususnya sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Di sini ada ketua yang di sini ada Pak Deden, kemudian di sini ada Bu Lilis, saya sendiri, dan teman-teman saya, Bu Afriani, Pak Heri, dan Mas Ramadan sendiri. Kita dibagi ke dalam beberapa tim karena kebetulan si BUMDes ini memiliki beberapa unit usaha. Oke, berikutnya di sini. Nah, untuk tahun ketiga ya untuk pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 3 tahun. Untuk di tahun pertama, fokus kami adalah pada pelatihan dan pendampingan khusus di aparatur desa, pengurus BUMDes, serta mempersiapkan pendirian BUMDes di Desa Pagerwangi. Itu fokus utama di tahun pertama. Sedangkan fokus utama di tahun kedua adalah pengembangan aplikasi yang khususnya terkait dengan kebutuhan si BUMDes tersebut. Nah, berikutnya untuk di tahun ketiga, nah BUMDes Pagerwangi ini sudah mulai beroperasi ya, karena mulai berdirinya di tahun 2020 ya. Nah, kita menemukan berbagai permasalahan di lapangan. Setelah kita tinjau, ternyata masalah yang pertama adalah terkait dengan teknis pengoperasian aplikasi, khususnya terkait dengan pengurus BUMDes ya, sehingga dibutuhkan pengembangan aplikasi untuk memudahkan mereka di dalam melaksanakan tugasnya. Dan di sini berikutnya adalah terkait dengan masih perlu peningkatan di dalam memahami tata kelola BUMDesnya, serta belum memiliki perizinan BUMDesnya tersebut. Itu masalah yang ditemui di tahun ketiga ini. Nah, tujuan utamanya adalah mengembangkan aplikasi Smart Asset Business untuk meningkatkan kompetensi pengurus BUMDesnya, khususnya di dalam pengolahan aset, ya, serta di dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu juga menyiapkan kompetensi pengurus BUMDes di tata kelola BUMDes, serta menyiapkan BUMDes Desa Pagerwangi ini memiliki perizinan khususnya Perdes dan dari Kemenhum. Nah, berikutnya adalah terkait dengan tinjauan pustaka BUMDes, ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa badan usaha milik desa ini adalah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan serta secara langsung ya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, khususnya dalam pengolahan aset, jasa pelayanan maupun usaha lainnya. Nah, berikutnya terkait dengan manajemen usaha BUMDes Berkah Mandiri Wangi yang ada di Desa Pagerwangi ini yang sudah berjalan adalah ada 4. Pertama ada Toko Desa Pagerwangi yang saat ini masih kami bina. Yang kedua ada Kafe Desa Pagerwangi, ini sedang melakukan berbagai kerjasama dengan para restoran dan kafe. Dan yang ketiga ada sewa lapangan futsal khususnya di Desa Pagerwangi. Keempat yang sudah berjalan juga adalah sarana air bersih. Berikutnya adalah kegiatan tim yang sudah dilakukan adalah mengembangkan website Smart Asset Business. Ini adalah websitenya ya. Jadi aplikasi Smart Asset Business ini sebagai aplikasi sarana BUMDes Berkah Mandiri Wangi yang satu kesatuan utuh di dalam mengolah tata kelola BUMDes tersebut yang ada di Desa Pagerwangi tersebut. Nah, di dalam website ini pun selain website sendiri, next. Oke, ini ada beberapa fitur aplikasi
Smart Asset Business ya yang dimanfaatkan oleh Bumdesnya. Di sini ada beberapa halaman websitenya, ada halaman admin sendiri sampai membuat misalnya di sini transaksi laporan keuangan untuk Bumdesnya tersebut. Selain itu juga ada aplikasi pendukung lainnya seperti misalnya ada Pos Bumdes, ada tiket ya, tiket untuk sarana futsal misalnya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di sini ini contoh laporan keuangan Smart Asset Business ya. Di sini ada laporan keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan serta laporan arus kas ya di dalam tampilan pos BUMDes tersebut. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan tim adalah pertama dengan melakukan beberapa kali tahapan untuk memastikan kompetensi pengurus BUMDes tersebut, terutama pada saat kaderisasi ya, karena mereka sendiri memberdayakan Karang Taruna Desa ya di dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Dan di sini dilakukan kaderisasi khususnya di remaja desa ya, yang memang usianya masih sangat remaja gitu ya. Nah, berikutnya selain kegiatan pelatihan dan pendampingan juga ini ada aplikasi yang digunakan untuk toko desanya. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Pos BUMDes ini adalah sebagai aplikasi Smart Asset Business ya, terutama untuk unit toko desa, khususnya di dalam mencatat transaksi pembelian, penjualan, inventaris aset ya toko desa dan pembuatan laporan khusus untuk aset toko desanya. Nah, berikutnya di sini ada fitur aplikasi Pos BUMDes ya, terutama terkait dengan data aplikasi di Pos BUMDesnya, ada pengelolaan data barang di toko desanya, ada data pemasok, transaksi pencatatan pembelian barang, penjualan, laporan pembelian maupun laporan penjualan, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya di sini kegiatan tim yang sudah dilakukan, kita beberapa diskusi ya untuk perizinan BUMDes terkait dengan perizinan BUMDes ini kita diskusi dengan badan pengawas desa ya, dengan ketua desa dengan kepala desanya, dengan ketua BUMDesnya, juga beberapa dengan pengawas desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nah, saat ini kita sudah memiliki perizinan yang bentuknya Perdes dan kita sedang mengajukan untuk berikutnya adalah ke Kemenhum. Next, berikutnya. Ini output persyaratan perizinan BUMDes yang sudah disiapkan ya, yang sudah kita siapkan untuk kebutuhan perizinan BUMDes tersebut. Ini kegiatan tim di Sarasehan Kerjasama Desa tahun 2021 khususnya di dalam pengembangan BUMDes sendiri ya dengan Kabupaten Bandung Barat ya. Ini pemasangan plang toko desa ya untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke BUMDes ya. Selain juga via web, ini beberapa publikasi artikel yang sudah kita lakukan di beberapa jurnal dan beberapa media massa. Dan ini adalah publikasi artikel kita di media YouTube ya, di channel PPMPT Smart Asset Business ya. Ini hasil kuesioner pasca pengabdian masyarakat dari 18 responden ini terdiri dari aparatur desa, pengurus BUMDes, DPMD, dan pendamping. Di sini kita bisa melihat kemampuan memahami fungsi SDM-nya ya, rata-rata itu meningkat di atas 50% ya, 45 sampai 50% kompetensi SDM yang dimilikinya ya, maupun kemampuan proses misalnya perhitungan pendapatan, laporan keuangan. Nah, ini cukup ada peningkatan dari yang sebelumnya misalnya ya. Nah, ini kemampuan pada saat memahami penjualan produk misalnya. Di sini misalnya itu kebanyakan sudah mulai memahami bagaimana cara menjual produk misalnya ya. Ini simpulan dari hasil kuesioner bahwa dari hasil tersebut adalah setiap responden memiliki peningkatan khususnya dalam berbagai bagian masing-masing, dan informasi kepada ketua BUMDes, pengurus BUMDes pun ini pihak desa tetap kompetensi dan selalu support untuk kegiatan BUMDes tersebut, dan informasi tentang kompetensi dari masing-masing responden pun cukup respon. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwa pengabdian masyarakat ini masih memiliki banyak ruang untuk bisa dikembangkan, khususnya di unit analisis ya,
Karena ke depan pun BUMDes ini tidak semata hanya melihat dari potensi desa yang sudah dilakukan saat ini. Misalnya ke depannya juga akan mengembangkan desa wisata, ya. Nah, kesimpulannya ada seperti itu. Terima kasih, Bu. Oh, masih. Ya, baik. Terima kasih. Maaf, Ibu. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Supriyati. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, alhamdulillah pas ya waktunya Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh peserta yang lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai presentasi dari Ibu Supriyati. Monggo, saya persilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, saya yang bertanya, Bu. Ini kebetulan BUMDes lagi booming ya, Bu ya? Betul, ya, Pak. ini luar biasa BUMDes ini. Ibu mohon maaf, berarti ini pendampingannya berarti selama 1 tahun lebih atau 3 tahun tadi? Kita dari sebelum ada BUMDes, kita merintis, Pak, merintis BUMDes. Dari benar-benar tidak ada BUMDes, Bu? Tidak ada BUMDes, jadi kita coba mengusulkan ke Musresbang Desa itu di tahun 2019 dan kita coba anggarkan lewat PAD-nya desa untuk pembangunan lahannya menggunakan lahan yang ada di wilayah desa, ya. Terus di tahun 2020 kita coba ikut masukkan juga ke berbagai proposal ini ya, Pak. Hibah ya yang diselenggarakan oleh Provinsi Jabar, Gubernur Jabar ya saat itu BUMDesnya mendapatkan hibah untuk mendapatkan sarana, Pak, sarana dan prasarana untuk kebutuhan BUMDes khususnya toko desa dan kafe desa. Nah, kita coba bantu ritis itu, kemudian di 2021 kita coba melakukan pelatihan khususnya terkait dengan kompetensi para pengurus BUMDesnya tersebut dan memanfaatkan Karang Taruna Desa yang ada di daerah tersebut, juga mengoptimalkan potensi dari industri rumah tangga di dalam mengembangkan usaha BUMDes tersebut. Nah, keren Bu, ini Bu. 3 tahun udah bisa seperti ini, ya, Bu ya. Pak, nah, mohon info Bu, ini peran serta sebenarnya dari para pengabdi ini apakah menjadi bagian dari pengurus itu sendiri atau tidak ada, Pak. Bagian dari kami tidak semuanya ada. Jadi pure bidang pendampingan. akademik, betul. Kami semuanya dari Universitas Komputer Indonesia. Kebetulan desa mitranya pun secara tidak sengaja, Pak, itu menemukannya pada saat salah satu mahasiswa kami sedang kerja praktek dan mereka menyampaikan kondisi permasalahan saat itu yang terjadi dan kita coba mengusulkan, kita coba angkat ya menjadi proposal program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi. Jadi kita mendapatkan hibah PPM UPT, Pak, dari Kemenristek Dikti selama 3 tahun untuk mengembangkan BUMDes tersebut. Oh, gitu, luar biasa, Bu ya. Siap. Baik, karena Bu. Itu awalnya kami memiliki pengalaman, Pak. Jadi hibah PPM UPT itu awalnya adalah karena kita sudah melakukan riset namanya hibah bersaing selama 3 tahun dan aplikasi itu kita coba diimplementasikan di desa mitra binaan kami. Nah itu. Oke, jadi satu binaan ini, Bu ya. Jadi berarti ikut dalam program PPM UPT. Ya, dan kemarin kita diundang di Kabupaten Bandung Barat untuk mengembangkan lagi supaya tidak satu daerah katanya. Jadi minta dikembangkan untuk di Kabupaten Bandung Barat juga. Itu pada saat di acara Sarasehan, Pak. Jadi kita diminta di Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan kerjasama lebih lebih luas lagi, tidak hanya di kecamatan tersebut saja. Nah, itu yang sedang kita. Itu sebetulnya satu BUMDes, Pak. Ya, satu BUMDes ini kebetulan unit usahanya itu kita mau kembangkan 3 unit usaha yang baru, Pak. Yang pertama itu yang sedang dikembangkan sekarang adalah ke desa wisata ya, Pak ya. Ini kerjasama juga dengan Menteri Pariwisata kalau tidak salah mendapatkan ini proposal hibah juga ya. Nah, untuk pariwisata, terus berikutnya adalah kita mau ke kuliner ya, dan yang satunya lagi itu kita mau ini Pak di bidang proyek pengembangan developer. Nah, ya makanya kita perizinannya itu BUMDesnya ke arah PT saat ini yang mau diarahkan, Pak. Nah itu, jadi tidak hanya di Perdes. Terima kasih Bu, ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya Bu untuk mengembangkan BUMDes Bu.
Terima Amin. kasih, Bu. Baik, Sami-sami oke Bapak. terima kasih, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.